Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya mereview, menganalisis kritis, kemudian novelty penelitian akuntansi dengan mata kuliah seminar penelitian. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Almah dengan NIM 18622010007 dari kelas akuntansi 7 SIP 1 pagi. Di mana kali ini saya akan mereview penelitian tentang pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Di mana di sini saya akan memaparkan kritis berdasarkan 14 poin pada penelitian tersebut. Di antaranya, yang pertama yakni apakah yang menjadi motivasi, kemudian ratio GAP, kemudian fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian itu dilakukan. Nah, untuk motivasi atau isu penelitian di sini, mengetahui laporan keuangan itu merupakan instrumen yang sangat penting menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah kecurangan. Dengan begitu dapat menarik para calon investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Kemudian untuk ratio GAP-nya, diantaranya yang pertama ada pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, perusahaan yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata industri dapat memungkinkan manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dalam meningkatkan proyek perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Anista pada tahun 2016 membuktikan bahwa stabilitas keuangan yang diproyeksikan dengan perubahan total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Inayanti dan Sukirman pada tahun 2016. Stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian untuk variabel kedua ada pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Arianan dan Rahayu pada tahun 2018 membuktikan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarto dan Gozali pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian untuk variabel selanjutnya ada pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Ada pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang terakhir, pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk selanjutnya, fenomena yang saya dapat pada penelitian tersebut diantaranya pada tahun 2016, korupsi terjadi 67% dari total kasus OF di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar rupiah per tahunnya. Nah, diikuti penyalahgunaan aset sebesar 31% serta penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2% pada tahun 2015. Terjadi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan Toshiba melalui accounting fraud senilai 1,2 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2018, PT SMP Finance melakukan kecurangan dengan memalsukan data, memanipulasi laporan keuangan yang diketahui merugikan 14 bank di Indonesia sehingga triliun rupiah. Kemudian untuk yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian tersebut. Shelton 2014
menyatakan tekanan pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Nah, pada penelitian dilakukan oleh Anista pada tahun 2016, menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent finance statement. Rengasting, Sari Budiasih Wirajaya dan Suprasto melakukan penelitiannya pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Kemudian Indarto dan Gozali yang melakukan penelitiannya pada tahun 2016 menyatakan bahwa tekanan eksternal memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financing reporting. Anista pada tahun 2016 menyatakan bahwa tekanan eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financing statement. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rengganis pada tahun 2019 menyatakan bahwa target keuangan memiliki pengaruh positif terhadap financing statement fraud. Selanjutnya ada penelitian pada Indarto dan Gozali pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa target keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financing reporter. Nah, untuk selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Adanya sebuah hubungan antara kecurangan laporan keuangan dan stabilitas keuangan perusahaan dalam pelaporan keuangannya, tekanan eksternal yang berlebihan, kemudian target keuangan yang berlebihan, selanjutnya kondisi industri sebagai keadaan ideal suatu perusahaan industri, kemudian ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi yang terpampang dalam sebuah laporan keuangan tahunan. Nah, kritik pada poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan novelty dalam penelitian tersebut. Yang keempat, apa ratchet question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Nah, yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kemudian yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Selanjutnya, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Selanjutnya, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Nah, kritik yang dapat saya berikan pada poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Untuk poin 5, apa tujuan penelitian ini? Nah, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, selanjutnya untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan, untuk mengetahui pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, selanjutnya untuk mengetahui pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya ada untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik yang dapat saya sampaikan pada poin 5 yakni peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan tujuan penelitian dalam penelitian tersebut. Untuk poin ke-6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara stabilitas keuangan dengan tekanan eksternal, kemudian target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, peran stabilitas keuangan
tekanan eksternal, target keuangan, dan kondisi industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik yang dapat sampaikan pada poin 6, penulis hanya menyampaikan kontribusi dalam penelitian secara implisit. Baik, untuk poin ke-7, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, teori agensi, hubungan keagenan timbul karena adanya kontak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen, hingga manajemen diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Kritik yang dapat saya sampaikan pada poin 7 yakni penulis sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan secara implisit. Untuk poin ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, teori agensi, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor, yang dilakukan dengan cara meninggikan nilai aset dan pengakuan pendapatan, serta sebaliknya merendahkan nilai liabilitas dan membebankan biaya operasional dan biaya produksi. Kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, untuk poin ke-9, buatlah kerangka konseptual. Nah, di sini dapat saya tampilkan di layar pada layar di samping. Dapat Anda lihat bahwa X1 yaitu stabilitas keuangan, untuk X2-nya tekanan eksternal, X3-nya target keuangan, X4 kondisi industri, kemudian X5 ineffective monitoring, X6 opini audit, untuk X7 pergantian direksi, di mana untuk variabel Y-nya yaitu kecurangan laporan keuangan. Nah, kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ke-9 ini yaitu peneliti tidak membuat kerangka konseptual sehingga tidak dapat memberikan petunjuk atau gambaran bagi pembaca, karena pada dasarnya tujuan kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Untuk poin 10, apakah hipotesis penelitiannya? Nah, untuk hipotesis pertama, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis kedua, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 3, target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk hipotesis keempatnya, kondisi industri berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 5, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk hipotesis ke-6, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk hipotesis terakhir, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ke-10, penulis sudah jelas dalam menyampaikan hipotesis penelitiannya. Untuk poin 11, jelaskan untuk poin ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Ada rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukuran teknik penarikan sampelnya, serta unit analisis, jenis data yang digunakan, dan uji kelayakan model dan metode analisis. Untuk yang pertama, rancangan penelitian.
Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis kuantitatif. Kritiknya, penulis sudah jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Untuk definisi operasional variabel dan pengukurannya dapat dilihat pada gambar di samping, di mana financial stability-nya menggunakan rumus Echeng. Kemudian untuk external pressure-nya menggunakan debt to asset ratio. Kemudian untuk financial target-nya menggunakan ROA. Selanjutnya nature of industry menggunakan inventory. Kemudian untuk ineffective monitoring itu menggunakan B-dot. Kemudian untuk opini auditnya, perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa perjelas sama dengan 1, perusahaan yang mendapat selain opini tersebut dinyatakan 0. Nah, untuk pergantian direksinya, terdapat perubahan direksi perusahaan sebesar 1, tidak terdapat perubahan direksi perusahaannya, hasilnya 0. Nah, kritik penulis Nah, untuk bagian definisi operasional variabel dan pengukuran, kritik yang dapat saya sampaikan, penulis sudah jelas dalam menyampaikan definisi operasional dan pengukurannya. Untuk selanjutnya, teknik penarikan sampel. Nah, teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sample. Peneliti ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampelnya. Kemudian untuk uji analisis menggunakan 13 dari 171 perusahaan yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji analisis. Kemudian jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan cara pengambilan sendiri tanpa perantara melalui data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek di Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan jenis data secara implisit. Kemudian, uji kelayakan model. Uji kelayakan model yang peneliti gunakan yakni analisis kuantitatif. Untuk poin selanjutnya, metode analisis data diantaranya dapat Anda lihat pada gambar di samping, hasil data tabel uji Chow. Selanjutnya ada uji Hausman dan uji Lagrange multiplier. Nah, kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data. Untuk poin selanjutnya ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Regresinya dapat Anda lihat pada gambar di samping, di mana kritik yang dapat saya sampaikan pada penelitian ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data. Untuk poin selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian, diantaranya ada statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, analisis deskriptif. Dapat Anda lihat tabel hasil dari analisis deskriptif, maka didapat nilai min terbesar dialami oleh variabel finansial target yaitu sebesar 11,401, sementara variabel nature of industry memiliki nilai min terkecil yaitu sebesar 0,008. Selanjutnya, nilai median terbesar dialami oleh variabel finansial target yaitu sebesar 10,930.
Sementara untuk opini audit dan variabel pergantian direksi memiliki nilai median terkecil, yaitu sebesar 0,00. Nilai maksimum paling besar dialami oleh variabel finansial target sebesar 22,730, sedangkan untuk variabel nature of industry memiliki nilai maksimum terkecil yaitu sebesar 0,142. Nah, untuk selanjutnya, nilai minimum paling besar dialami oleh variabel finansial target sebesar 3,710, sementara variabel nature of industry nilai minimum terkecil sebesar min 1,061. Kemudian untuk nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel finansial target yaitu sebesar 4,825, sedangkan nilai variabel terkecil dialami oleh variabel nature of industry sebesar 0,036. Untuk selanjutnya ada SKUNES adalah ukuran estimasi distribusi data sekitar min. Laporan keuangan atau KLK, Financial Stability, Nature of Industry, dan opini audit memiliki nilai di atas 0, yang berarti asimetris distribusi data sekitar min normal. Sedangkan untuk variabel eksternal pressure, financial target, ineffective monitoring, dan pergantian direksi memiliki nilai di sekitar 0, berarti bahwa asimetris distribusi data di sekitar min bersifat normal. Untuk kurtosisnya, untuk variabel laporan keuangan, financial stability, financial target, kemudian nature of industry, dan opini audit memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal, sedangkan external pressure, ineffective monitoring, dan pergantian direksi memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Nilai Jarquebera untuk variabel kecurangan laporan keuangan sebesar 349,3826, Financial Stability sebesar 47,948, untuk External Pressure sebesar 2,758, untuk Financial Target sebesar 2,930, untuk Nature of Industry sebesar 25,433, untuk ineffective monitoring sebesar 2,507. Selanjutnya, opini audit didapat sebesar 19,150 dan pergantian direksi didapat sebesar 6,906. Untuk uji selanjutnya ada uji F. Didapat F statistik sebesar 4,253, lebih besar dari F tabel sebesar 2,32, dan nilai probabilitas F statistiknya didapat 0,0013, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk uji koefisien determinasi berdasarkan hasil FEM nilai adjusted R-square sebesar 0,619, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian sebesar 61,92%, sementara sisanya 38,073% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut. Untuk uji T, berdasarkan hasil dari penelitian, dapat dilihat bahwa 7 variabel tersebut yakni financial stability, external pressure, kemudian financial target, nature of industry, ineffective monitoring, dan opini audit, serta pergantian direksi
Hanya variabel financial stability dan external pressure yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk uji yang terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama, pengaruh financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, dalam mengidentifikasi financial stability, secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan T statistik didapat sebesar 3,22, lebih besar dari T tabel sebesar 1,695 dan nilai probabilitas 0,012 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 1 diterima. Kemudian, untuk hipotesis kedua, pengaruh external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, dalam mengidentifikasi external pressure secara parsial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan dengan T statistik sebesar 3,797, lebih besar dari T tabel sebesar 1,695, dan nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. Untuk hipotesis yang ketiga, pengaruh finansial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, dengan demikian, dalam mengidentifikasi finansial target, tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan T statistik sebesar 1,574, lebih besar dari T tabel 1,69 dan nilai probabilitas 0,13 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak. Nah, untuk hipotesis keempat, pengaruh nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, dalam mengidentifikasi nature of industry tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan T statistiknya sebesar 0,18, itu lebih besar dari T tabel sebesar 1,69 dan nilai probabilitas 0,85 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 4 ditolak. Untuk hipotesis kelima, pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, dalam mengidentifikasi ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Baik, untuk hipotesis keenam, pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, dalam mengidentifikasi opini audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan nilai T statistiknya sebesar 1,96, lebih besar dari T tabel sebesar 1,69 dengan nilai probabilitasnya 0,05 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 6 ditolak. Untuk hipotesis ketujuhnya, pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, dalam mengidentifikasi pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan T statistik sebesar 1,75, lebih besar dari lebih besar dari 1,69 dan nilai probabilitas 0,09 lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian hipotesis 7 ditolak. Untuk poin yang terakhir, apakah simpulan, keterbatasan, serta implikasi dari penelitian tersebut? Yang pertama, kesimpulan berdasarkan penelitian tersebut didapat 1. Financial stability yang dihitung menggunakan rasio perubahan total aset berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.
Financial stability memiliki nilai T statistik 3,22 lebih besar dari nilai T tabel dan nilai probabilitas 0,0012 lebih kecil dari 0,05. Maka kenaikan perubahan total aset dapat menjadi tekanan bagi pihak manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Selanjutnya, external pressure yang dihitung menggunakan rasio leverage berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. External pressure memiliki T statistik sebesar 79,7 lebih besar dari 1,69 dan nilai probabilitasnya 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya rasio leverage, maka semakin rendah tingkat kecurangan laporan keuangan. Untuk financial target dihitung dengan rasio return on asset tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pada rasio return on asset tidak berpengaruh tekanan kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk net worth of industry yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk selanjutnya, ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, hal ini terjadi karena keberadaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan perusahaan. Fraud dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan yang baik. Untuk selanjutnya, opini audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Opini audit memiliki Hal ini menunjukkan diperoleh atau tidaknya opini audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pergantian direksi tidak dimanfaatkan sebagai kemampuan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Keterbatasan yang didapat pada penelitian ini, yang pertama, peneliti hanya menggambarkan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan keuangan di ruang lingkup itu saja. Kemudian untuk model penelitian ini hanya menggunakan financial stability, dapat diukur dengan rasio perubahan total aset external pressure yang diukur dengan rasio leverage, yaitu debit to asset ratio, financial target yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, kemudian untuk ineffective monitoring dan opini audit dan pergantian direksi. Untuk ketiga, periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun pengamatan. Nah, implikasi penelitian memberikan rekomendasi berdasarkan penelitian. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan elemen round diamond bagi investor dan calon investor peneliti. Dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut dapat melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak. Baiklah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Semoga video ini bermanfaat. Untuk hadirin, izinkan saya undur diri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.